Kita sering menyaksikan ada orang yang kemudian melaksanakan sebuah ibadah, sudah baik, sudah bagus, sudah ikhlas, tidak ada satupun orang yang tahu, tapi tiba-tiba di pagi hari dia memasang status di WA-nya dengan mengatakan seperti itu. Mungkin kita tidak perlu suudzon. Mungkin dia memasang status itu tujuannya untuk memotivasi orang lain, supaya orang lain itu juga bisa bangun malam, bisa sholat malam, ya kan? Dia update statusnya, dia share, tujuannya itu, ya. Tetapi siapa sangka, ya, kemudian itu berakhir dengan kesombongan. Di sini kadang-kadang kita sulit membedakan antara motivasi, ya, dengan rasa sombong itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian rutin kita setiap Ahad pagi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga pagi ini semua kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat kesadaran, semuanya kita gunakan dengan sangat baik, dengan membuktikan diri bahwa kita masih bisa istiqomah untuk menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semua kita yang hadir pada pagi hari ini tentunya berharap semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa semakin memantapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan selama ini tentang ibadah-ibadah kita. Saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab di hati kita masing-masing. Pertanyaan pertama, apakah ibadah itu baik? Saya yakin jawaban semuanya kita ini menjawabnya ibadah itu baik, bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ibadah itu yang dilaksanakan oleh kita itu sudah mampu menjamin keselamatan? Atau dalam bahasa yang lain, apakah orang yang sudah rajin beribadah itu sudah mesti selamat dia? Coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah orang yang rajin beribadah itu sudah
menjamin atau sudah mesti dia selamat. Dalam beberapa kesempatan ketika ditanyakan pertanyaan ini, banyak dari mereka menjawab tidak menjamin selamat walaupun dia itu rajin beribadah. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa orang yang rajin beribadah justru tidak menjamin dirinya selamat? Salah satu jawabannya adalah karena setan itu tidak akan pernah membiarkan manusia untuk selama-lamanya beribadah dan berakhir dengan keselamatan. Sampai kapanpun, bahkan sampai dia di akhir hayatnya pun, setan itu akan selalu mengganggu kita untuk mengakhiri ibadah kita itu dengan sesuatu yang menyesatkan, yang tidak bikin kita selamat. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang ulama bernama Mutarrif Ibnu Abdillah Asy-Syikhri. Beliau mengatakan dalam sebuah kitabnya, la an abita naiman wa usbiha nadiman. Ketika aku bangun malam, ketika aku tidak bisa bangun malam, la an abita naiman, ketika aku tidak bisa bangun malam, wa usbiha nadiman, hingga aku di pagi hari merasa menyesal karena tidak bisa bangun malam, ahabba ilayya an abita qaiman wa usbiha mu'jaban. Saya ulangi sekali lagi, beliau bernama Mutarrif Ibnu Abdillah, pernah mengingatkan kita semua. Beliau mengatakan bahwa ketika aku tidak bisa bangun malam hingga pagi hari ini, aku merasa nadiman, merasa menyesal, ahabba ilayya, itu lebih baik an abita qaiman, daripada aku bangun malam kemudian sholat malam, wa usbiha mu'jaman, kemudian di pagi harinya aku merasa takjub, aku merasa sombong. Jamaah yang berbahagia, ini perkataan seorang ulama ahli ibadah yang setiap malamnya tidak pernah absen untuk qiyamul lail, menyatakan kekhawatirannya seperti itu. Jadi ketika beliau tidak bisa bangun malam, mungkin karena capek bekerja seharian, bisa saja sebagaimana kita juga, kalau capek seharian bisa-bisa kita memang terlambat bangun malamnya. Wa usbiha nadiman, kemudian membuat kita menyesal, itu lebih baik daripada kita bangun malam kemudian sholat malam tetapi di pagi harinya bikin kita merasa sombong. Mu'jaban, wa usbiha mu'jaban. Artinya apa? Apakah Mutarrif Ibnu Abdillah ini menganggap sholat malam itu tidak baik? Sholat malam sebagai sebuah ibadah itu baik, itu bagus, seperti yang saya katakan di awal tadi. Tetapi beliau mengingatkan kepada kita supaya berhati-hati. Kenapa? Karena di ujung ibadah itu akan ada jebakan setan, dan itu adalah sifat takabur itu. Di ujung kita beribadah itu selalu ada jebakan di situ. Jebakan setan itu salah satunya yang paling sulit kita hindari dan sering menyerang banyak orang itu adalah sifat takabur itu. Jamaah yang berbahagia, pengen contoh, saya kasih contoh. Mungkin setiap kita pernah mengalami itu. Kita sudah senang bangun malam, kemudian melaksanakan sholat malam itu. Tidak ada satupun orang yang tahu, termasuk keluarga kita tidak ada yang tahu.
Tetapi siapa sangka di pagi harinya tiba-tiba dia pasang status di status WA-nya dengan mengatakan misalnya, alangkah indahnya bangun malam kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kita sering menyaksikan ada orang yang kemudian melaksanakan sebuah ibadah, sudah baik, sudah bagus, sudah ikhlas, tidak ada satupun orang yang tahu, tapi tiba-tiba di pagi hari dia memasang status di WA-nya dengan mengatakan seperti itu. Mungkin kita tidak perlu suudzon. Mungkin dia memasang status itu tujuannya untuk memotivasi orang lain, supaya orang lain itu juga bisa bangun malam, bisa sholat malam, ya kan? Dia update statusnya, dia share, tujuannya itu, ya. Tetapi siapa sangka ya, kemudian itu berakhir dengan kesombongan. Di sini kadang-kadang kita sulit membedakan antara motivasi ya, dengan rasa sombong itu. Ya. Kalau itu dilakukan dalam rangka untuk memotivasi banyak orang, itu juga bagus. Tetapi jangan sampai kita memasang status seperti itu karena dasarnya ingin menunjukkan, memamerkan tentang ibadah yang kita lakukan. Ini yang saya sebutkan tadi, belum tentu orang yang rajin beribadah itu berakhir ya, dengan keselamatan. Kenapa? Karena di ujung ibadah itu setan selalu bisa memasang perangkap, dan perangkap itu yang namanya adalah sifat takabur itu. Jamaah yang berbahagia, contoh yang lain misalnya orang yang rajin bersedekah, tidak hanya hari Jumat dia berinfak, hampir setiap minggu berkali-kali dia berinfak ya. Bahkan ketika ada momentum untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina misalnya, dia ikut membantu itu, bahkan ikut mengumpulkan dananya ya. Kemudian dia pasang status, alangkah indahnya berbagi dengan saudara-saudara kita misalnya. Ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lakukan sebagai sebuah kebaikan, sebuah ibadah harus berakhir dengan sifat pamer, sifat kesombongan itu. Jamaah yang berbahagia, ada banyak orang yang hijrah, yang awalnya dipenuhi dengan kemaksiatan. Di masa mudanya dia berfoya-foya, menikmati masa mudanya dengan kemewahan, dengan berbagai kemaksiatan ya. Kemudian dia hijrah, rajin beribadah, rajin melaksanakan sunnah, rajin bertausiah misalnya. Siapa yang menyangka ya, kemudian ternyata dia juga berakhir dengan sifatnya yang sombong dan pamer itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu ada yang bertanya, gimana Ustadz caranya untuk menghindari peristiwa yang seperti itu, supaya kita tidak capek-capek beribadah ternyata di ujung berakhir dengan kesombongan. Gimana tipsnya supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang sangat tersembunyi, itu tersembunyi, tiba-tiba muncul di hati dan pikiran kita. Itu tersembunyi, sangat samar sekali. Bahkan kita tidak akan melihat gejalanya, tiba-tiba dia berbisik di hati kita dan pikiran kita. Kemudian kita tidak sadar memamerkan ibadah kita. Gimana caranya Ustaz? Ada 3 tips, minimal ada 3 tips yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita bisa beribadah kepada Allah itu karena hidayah dari Allah, karena keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi ya, supaya ibadah kita tidak berujung dengan kesombongan dan pamer, kita harus menyadari bahwa kita bisa beribadah pada pagi hari ini dan ibadah-ibadah yang lain itu karena hidayah Allah, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita tidak perlu sombong. Yang menjadikan kita setiap pagi rutin istiqomah ke masjid ini, itu karena hidayah Allah. Karena banyak loh orang yang dekat masjid itu nggak bisa ke masjid. Banyak loh orang yang punya kesempatan, dia sehat walafiat, tetapi dia tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Hanya orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan atas pertolongan Allah dia bisa melangkahkan kakinya istiqomah melaksanakan sholat di masjid. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu seorang ulama lagi bernama Abu Bakar Al-Ismaili, dia mengatakan di dalam kitabnya berjudul I'tiqadu A'immatil Hadis, disebutkan beliau mengatakan bahwa inna amalahu lil khair wa tanawalat ta'a innama an fadlillah. Beliau ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan bahwa inna amalahu, sesungguhnya amal seorang yang ahlu sunnah wal jamaah itu yang dia lakukan lil khair, untuk kebaikan-kebaikan, wa tanawalat ta'ah, kemudian semuanya dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, innama an fadlillah, itu semata-mata karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk sombong. Beliau Abu Bakar Al-Ismaili mengingatkan kepada kita, semua amal ibadah yang kita lakukan itu karena keutamaan an fadlillah, karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah ayat Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Surah apa itu ya? Surah An-Nur mungkin ya. Coba nanti dicek. Mungkin ada ustadz yang hafal ya. Saya hanya hafal, lupa saya ayat, surat dan ayatnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Seandainya bukan karena keutamaan Allah, anugerah dari Allah atas kamu, wa rahmatuh, dan karena rahmatnya, mazaka minkum min ahadin abada. Apa artinya? Mazaka minkum min ahadin abada. Maka tidaklah salah seorang di antara kamu mampu untuk membersihkan jiwanya. Jamaah yang berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita, seandainya bukan karena keutamaan dari Allah, seandainya bukan karena rahmat dari Allah, kita tidak akan bisa mensucikan jiwa kita walaupun kita ini rajin beribadah. Makanya untuk apa kita sombong pamer dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Kita tidak akan bisa untuk mensucikan jiwa kita kalau itu bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, ini apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita ketika beliau bergotong royong bersama sahabat menghadapi perang Khandaq, Jadi ketika itu beliau bersama sahabatnya bergotong royong untuk mempersiapkan diri menghadapi perang Khandaq dengan menggali parit. Dan parit itu dalam, parit itu lebar, parit itu panjang. Atas usul seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi, strategi perang dari negeri Persia. Kenapa? Karena diusulkan oleh orang bermarga Persia. Salman Al-Farisi punya usul untuk menghadapi peperangan yang sangat besar ini. Kita perlu strategi dengan membangun parit, dan paritnya itu lebar, dalam, dan sekeliling Madinah. Coba bayangkan dengan manual. Sekarang kan ada alat-alat berat yang bisa cepat kita membangun, itu manual dan lebar. Karena kalau tidak lebar,
kuda bisa lompat dan dalam. Karena kalau tidak dalam, kalau kudanya jatuh dia bisa naik lagi. Dan panjang berapa kilo itu dilakukan dengan menggunakan manual tangan, tidak menggunakan teknologi. Beliau bergotong royong sampai disebutkan dalam riwayat itu sampai perut beliau itu kotor dengan tanah. Sebagai seorang pemimpin, beliau memberikan contoh yang baik. Bagaimana beliau itu menunjukkan kebersamaannya dengan para sahabatnya. Di sela-sela kesibukan beliau memberikan contoh teladan kepada para sahabatnya, beliau memberikan tausiah, dan tausiah itu menjadi sangat penting untuk kita dengarkan. Tausiah itu menanamkan kepada kita sebuah keyakinan, sebuah akidah agar kita terhindar dari kesombongan ketika kita beribadah. Apa yang dikatakan beliau? Beliau mengatakan laulallah, ya. Beliau memulainya dengan bersumpah, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, laulallah, seandainya bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan dapat hidayah, wa ma tasaddaqna, dan kita tidak akan bersedekah, wa ma shallaina, dan kita tidak akan pernah sholat. Jamaah yang berbahagia, ini peringatan dari Rasulullah bahwa apa yang kita lakukan itu karena hidayah Allah. Kita sholat, kita bersedekah, kita beramal ibadah, semuanya itu karena hidayah dari Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengakhiri semua ibadah yang kita lakukan itu dengan kesombongan, dengan takabur, dengan pamer di hadapan orang lain. Jamaah yang berbahagia, ini tips yang pertama. Singkat saja karena waktunya terbatas. Kemudian yang kedua, supaya kita terhindar dari kesombongan ketika kita beribadah itu, kita harus menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan itu penuh dengan kekurangan-kekurangan. Ibadah yang kita lakukan itu, walaupun kita istiqomah, walaupun kita sudah berusaha melakukan semua ibadah yang Rasulullah contohkan, itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Tidak perlu kita menyombongkan diri, apalagi pamer-pamer. Coba sekarang, umur kita sudah berapa tahun? Ada yang umurnya 60 tahun di sini? Ada yang umurnya 60 tahun. Ibadah sholat misalnya, sudah berapa ribu kali sholat kita itu? Selama hidup kita yang 60 tahun itu, sudah berapa ribu sholat yang kita lakukan? Sudah ribuan sholat. Kalau sholat wajibnya saja 5 kali sehari semalam, iya kan? 1 tahun berapa hari? Satu tahun berapa hari? 360 hari. Kalikan coba, 5 kali 360 hari. Sudah berapa itu? Kalikan umur kita, berapa ribu ibadah yang sudah kita lakukan. Itu hanya sholat saja loh, belum yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah sholat kita, sholat saja dulu, apakah ada di antara ribuan sholat yang kita lakukan itu sudah dilakukan dengan benar-benar khusyuk, memenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana yang Rasulullah contohkan itu? Adakah di antara ribuan sholat yang kita lakukan itu yang sudah dilakukan dengan sehusyuk-husyuknya, dari awal sampai akhir sudah sangat khusyuk, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala? Itu pertanyaannya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah itu selalu memberikan contoh kepada kita. Setelah kita mengakhiri sholat itu, kita diminta untuk beristighfar. Kita setelah sholat, apa yang kita baca? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Benar enggak? Beribadah, selesai beribadah, istighfar. Kenapa itu Ustaz? Karena kita sadar ibadah yang kita lakukan itu penuh dengan kekurangan-kekurangan. Makanya kita harus beristighfar.
Biasanya kalau istighfar itu kan kalau sudah melakukan maksiat, melakukan dosa, benar nggak? Kita kan selalu bilang kalau Anda bermaksiat, berdosa, istighfar, 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 iya kan? Tapi ini enggak. Selesai ibadah sholat kita istighfar. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan itu belum sempurna, penuh kekurangan-kekurangan. Makanya kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ini tips yang kedua. Tidak perlu panjang-panjang karena waktunya keburu habis. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya sampaikan pendek supaya mudah diingat. Yang ketiga, kita harus menyadari walaupun kita ini rajin beribadah, ternyata tidak ada jaminan kita berakhir dengan husnul khotimah. Saya ulangi sekali lagi, walaupun kita ini rajin beribadah, ribuan ibadah yang kita lakukan, tidak ada jaminan kita akan mengakhiri semuanya dengan husnul khotimah. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Saya ulangi sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu, amal-amal itu tergantung dengan akhirnya. Dia berakhir dengan husnul khotimah atau sebaliknya. Jadi walaupun di awal kita lihat dia terlihat sangat taat sekali beribadah, belum tentu di akhir dia akan berakhir dengan husnul khotimah. Belum tentu. Sudah banyak itu terjadi. Makanya kita jangan meremehkan orang lain. Walaupun orang lain itu penuh kesalahan, penuh dosa, siapa sangka dia akan berakhir dengan husnul khotimah. Sebaliknya, walaupun kita lihat dia itu sangat rajin beribadah, rajin bertausiah, rajin sholat malam, rajin bersedekah dan seterusnya, belum tentu dia akan berakhir dengan husnul khotimah. Inilah yang ditakutkan oleh seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama terkenal. Dari sangat terkenalnya sampai biografi beliau itu mendapatkan banyak gelar, ada 7 gelar. Disebutkan beliau adalah orang yang alim, muhaddits, al-wari, sangat berhati-hati, soleh, dan seterusnya. Beliau pernah mengatakan, inni akhafu, sesungguhnya aku ini takut, an uslabul imanu ba'da an amut. Sesuatu yang paling aku takutkan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu adalah dia khawatir imannya dicabut sebelum dia meninggal dunia. Ini akhafu an uslabul imanu qabla an amut. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan adalah tercabutnya iman sebelum aku menghembuskan nafas terakhirku itu. Jamaah yang berbahagia, ini seorang imam yang bernama Sufyan Ats-Tsauri yang sudah terkenal kealimannya, ahlul ibadahnya. Sesuatu yang paling beliau takutkan adalah khawatir sebelum beliau meninggal dunia kemudian tercabut iman. Apakah banyak seperti itu? Banyak. Banyak sekali. Sebaliknya, mereka yang katanya hidupnya berlumur dosa, banyak maksiat, ternyata dia bisa mengakhiri hidupnya dengan keindahan. Sholat di masjid, setelah sholat beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, mengakhiri dengan husnul khotimah. Jamaah yang berbahagia, dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, tsumma kafaru, kemudian dia kufur, tsumma amanu, kemudian dia beriman kembali, tsumma kafaru, kemudian dia kufur lagi, tsumma zdadu kufra, kemudian Allah tambahkan kekufurannya itu, lam yakunillahu
liyaghfira lahum. Kemudian Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Ini surah An-Nisa ayat 137 kalau nggak salah ya. Jadi walaupun dia beriman, sangat mungkin dia akan kufur. Ini buktinya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tsumma kafaru, kemudian dia kufur, kafir dia. Tsumma amanu, kemudian beriman lagi. Tsumma kafaru, kemudian kufur lagi. Tsumma zdadu kufra, kemudian Allah tambahkan kekufurannya sehingga dia berakhir dengan su'ul khatimah. Awalnya beriman, setelah itu kufur, setelah itu beriman, kufur lagi ditambah kekufurannya, kemudian dia su'ul khatimah. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu jangan berbangga dengan keimanannya, jangan berbangga dengan ibadahnya. Belum tentu di akhir hayatnya dia berakhir dengan husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah, ya, semoga semua ibadah yang kita lakukan itu, ya, tidak berakhir dengan pamer, tidak berakhir dengan kesombongan, dan tentunya yang terakhir kita bisa mengakhiri semua ibadah yang kita lakukan dengan husnul khotimah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa direnungkan, bisa diingat-ingat. Setiap kita ibadah ingat 3 hal ini. Ingat 3 hal ini. Supaya kita selalu mengakhiri ibadah kita dengan keikhlasan, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.